Sebelum saya lanjut, saya ingatkan dulu yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda. Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya, supaya setiap saya mengupload video baru, Anda selalu mendapat notifikasinya ya. Loh, menulis dalam bukunya, ingat ya, dia orang Arab Mesir. Dia kuliah di Al-Azhar Kairo. Ini doktor teologi. Dia mencatat di dalam Al-Quran ada banyak kisah-kisah yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Contoh, kisah nubuatan Nabi yang umi, maksudnya Muhammad, di dalam surah Al-A'raf. Saya bacakan ya, pada halaman 47 ke 6, kisah Al-Quran sering menceritakan kejadian-kejadian yang tidak pernah terjadi. Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, yang namanya mereka dapat tertulis dalam Taurat dan Injil. Surah Al-A'raf 157. Kisah ini menceritakan kisah Musa ketika memilih 70 orang yang akan dimintakan ampunan kepada Allah. Muhammad bilang apa? Ini kisah yang tidak mungkin. Injil macam apa yang sudah ada di zaman Musa? Setelah melihat videonya dari ayat-ayat tersebut yang dikutip, Gracia mempermasalahkan dengan referensi buku dari Muhammad Ahmad Khalafullah, adalah seorang pemikir Mesir yang berasal dari Sudan. Lahir pada tahun 1916 dan wafat pada tahun 1988. Ia merupakan salah satu sarjana muslim yang memiliki interest dalam mengkaji diskursus keilmuan Islam, khususnya pada bidang Al-Qasas Al-Qur'ani atau kisah-kisah Al-Quran. Di sini saya tidak akan membedah buku Ahmad Khalafullah dan tidak akan mengkritik, walaupun buku tersebut banyak mendapat kritikan, salah satunya dari Sunan Ampel, karena pada pandangannya terhadap Al-Quran ditafsirkan berdasarkan sastra, tetapi melupakan atau tidak memakai metode ilmu dalam pemahaman dan penafsiran Al-Quran yang sebenarnya. Poin penting dalam penjelasan saya adalah menjawab kekeliruan dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang disodorkan Gracia atas referensi buku Ahmad Khalafullah dalam mempermasalahkan surat Al-A'raf. Kurang lebihnya gini maksud Gracia. Bagaimana mungkin Allah berbicara dengan Musa di tahun 1500 Masehi tentang Rasul, Nabi yang umi atau Muhammad yang sudah ditulis dalam Taurat dan Injil. Sedangkan Injil belum ada di zaman Musa. Yang ada di zaman Musa kan baru Taurat, dan Musa belum mengenal Injil. Jadi Al-A'raf ayat 157 ini tidak pernah ada dalam kisah sejarah, atau dalam bahasa akademisnya biasa disebut dengan anakronisme. Makanya Gracia menganggap bahwa surah Al-A'raf ayat 157 itu sebuah anakronisme karena kisah tersebut keliru dan tidak pernah ada. Baik, mari kita bahas ketidakpahaman Gracia di sini. Saya ambil dari surah Al-A'raf ayat 155 sampai 158 saja, biar tidak terlalu panjang. Nah, sahabat Uhuwah bisa baca lengkap ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Saya cuma mengutip ayat yang dipermasalahkan Gracia. Al-A'raf ayat 156-158 yang berbunyi, "Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali atau bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa.
yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ayat 157, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi atau tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. Ayat 158, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk. Nah, di ayat 156 Allah berfirman kepada Musa yang berbunyi, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, Om, coba perhatikan tanda kutip dalam terjemahan di ayat 156 sampai berhenti di mana. Nah, kesalahan Gracia adalah ayat 156 dan 157 itu disambung. Jadi Gracia mengira ayat 157 Allah masih berbicara dengan Musa. Sepertinya Gracia tidak melihat tanda baca atau tanda petik berakhir di mana. Makanya di ayat 158 Allah memerintahkan kepada Muhammad SAW untuk menyampaikan penjelasannya di ayat sebelumnya, yakni ayat 157 dengan awal kalimat katakanlah. Jadi sangat keliru kalau Gracia menyambung ayat 156 dengan 157 tanpa melihat tanda petik berakhir di mana, yang berarti berakhirnya ucapan Allah kepada Musa. Apakah Anda masih mau katakan kisah tersebut tidak pernah ada? Sangat kelihatan ketidakpahaman Gracia dalam memahami konteks ayat Al-Quran, dan ini adalah keteledoran untuk kesekian kalinya ketika Anda nekat membahas dan mengkritik Al-Quran bermodal buku referensi dan langsung menelan mentah-mentah.